Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat malam semua, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini seperti biasa kita mengadakan kajian rutin dialog Kamis malam yang insya Allah setiap Kamis malam ini Lembaga Kajian Dialektika akan memberikan sebuah tayangan diskusi virtual begitu dengan tema-tema yang berbeda-beda. Pada malam hari ini tema kita adalah terkait dengan tasawuf. Dan kita memberikan satu tema khusus pada malam hari ini, mistisisme Islam dalam pengaruh esoterisme agama-agama. Baik, teman-teman sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita seorang pembelajar intelektual muslim muda, Kang Abdul Aziz. Ini adalah dari Darussunnah International Institute for Hadith Sciences, Jakarta. Beliau akan memaparkan materi kita pada malam hari ini. Oke, kalau saya sapa terlebih dahulu pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Kang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Teman-teman sekalian, terakhir dengan Kang Aziz ini kebetulan pas bulan puasa kemarin dan kita hadirkan kembali di akhir ya, mau masuk akhir di bulan Juli ini. Kalau kita berbicara tentang tasawuf dalam Islam atau kajian mistisisme dalam Islam, kita akan mengacu pada satu buah keilmuan yang sifatnya subjektif. Kalau lihat di paparan misalkan teori-teori yang ada dalam filsafat Islam itu ada epistemologi burhani, bayani, dan juga irfani, maka tasawuf ini berada dalam satu level epistemologi irfani. Nah, teman-teman sekalian, kita malam hari ini akan belajar terlebih dahulu bagaimana perkembangan tasawuf Islam hingga pada sekarang ini, dan bagaimana pula sebenarnya hakikat tasawuf ini, apakah ada pengaruh dengan agama-agama yang muncul pasca hadirnya Islam. Apakah di agama-agama lain juga mengenal dengan istilah Islam ya esoteris lah, kalau hal-hal yang sifatnya spiritual begitu, ataukah bagaimana? Nah, saya tidak akan lama-lama memberikan prolog ini. Saya ingin langsung kepada Kang Abdul Aziz untuk memberikan materinya terkait dengan mistisisme Islam dalam pengaruh esoterisme agama-agama. Saya persilahkan untuk Kang Aziz menjelaskan. Silakan, Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para pemirsa sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Kawan-kawan sekalian, kebetulan pada kesempatan malam ini saya diminta untuk berbicara tentang mistisisme Islam dalam pengaruh esoterisme agama-agama. Nah, yang kita maksud dengan mistisisme di sini ialah tentunya yang sering dalam ilmu-ilmu keislaman dikenal sebagai diskursus tasawuf ya. Nah, kita tidak akan mendetail mengkaji, kita tidak akan terlalu detail mengkaji tasawuf dari segi praktek amalan ya, seperti yang dilakukan misalnya di Jamiah Thariqah Mu'tabarah itu,
tarekat Syadiliyah, tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan seterusnya. Berikut juga amalan-amalan zikirnya itu. Kita tidak akan fokus ke situ, tapi kita akan mencoba mengulas tasawuf secara teoritis ya, karena kalau tasawuf secara praktis, selain saya juga bukan sebagai pengamalnya, nah, hanya cuma mengamati dikit-dikit ya dari beberapa literatur orientalis dan juga literatur keislaman ya yang berbicara tentang tasawuf. Nah, saya akan menyebut seperti yang disebut oleh Ibnu Khaldun, para teoretikus tasawuf ini sebagai al-mutakallimun al-mutasawwifun. Oke, kita coba balik lagi ke diskusi awal, yakni tentang mistisisme Islam dalam esoterisme, dalam pengaruh esoterisme agama-agama. Begitu. Nah, di dalam judul ini mungkin terkandung satu pertanyaan ya. Apakah tasawuf dalam Islam itu sebenarnya bukan murni dari Islam, begitu. Itu mungkin pertanyaan yang sangat krusial ya, yang sering didiskusikan oleh kaum orientalis dan juga para para akademisi yang mencoba menulis tentang tasawuf. Nah, jawabannya adalah ada ya, kawan-kawan sekalian. Jadi tasawuf dalam Islam, saya melihatnya itu tidak selalu murni yang Islami, gitu ya. Ya kalau misalnya namanya tuh amalan spiritual umat Islam sekarang misalnya sebagai salah satu praktek tasawuf, ya itu memang benar dari Islam sebagai salah satu fenomena ketakwaan lah ya seperti itu. Tapi kalau kita baca secara teoritisnya ya, secara teoritis dari mana kaum sufi itu mereka mendapatkan pengetahuan mereka gitu. Nah, itu kalau kita lacak kembali itu ternyata ada juga sesuatu yang bukan berasal dari Islam, tapi berasal dari kebudayaan kuno, entah itu warisan Yunani, entah itu warisan Persia, ya, entah itu warisan Yunani ataupun warisan Persia, itu masuk ke dalam kebudayaan Islam. Melalui siapa? Yang melalui yang pertama kali terpengaruh ya oleh yang luar Islam itu oleh Syiah ya. Syiah. Nah, Syiah ini markas besarnya di masa itu ya kisaran sejak ya sebelum Islam ataupun setelah Islam. Itu setelah Islam kan ada Syiah misalnya. Tapi sebelum Islam Syiah yang kemudian nanti menganut Syiah itu mereka adalah orang-orang yang berasal dari Kufah ya, kota Kufah. Kota Kufah ini dalam sejarahnya dikenal sebagai kota metropolitan, kota yang di situ bercampur aduk berbagai macam aliran-aliran agama ya. Dari Yunani masuk, kemudian dari Persia itu masuk di situ, yang dari Arab juga ada ya. Tapi itu semuanya aliran-aliran mistis ya, kawan-kawan sekalian, yang ada di Syiah itu. Teman-teman mungkin kenal di dalam dunia tasawuf itu ada seorang sufi yang boleh dikatakan sebagai sufi pertama dalam Islam. Namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi kalau nggak salah ya. Jabir bin Hayyan Al-Azdi yang wafat tahun 160-an ya kalau nggak salah. Itu adalah sufi pertama dan bahkan seorang ahli kimia katanya. Jadi sebelum beliau bereksperimen soal kimia saat itu adalah ilmu yang mencoba mengubah tembaga-tembaga ya termasuk di situ besi, baja, itu dari yang jelek itu kemudian menjadi bagus
memiliki nilai yang luar biasa, artinya bisa menjadi emas atau perak. Itu fungsi ilmu kimia. Jadi fungsi ilmu kimia itu tahwilul ma'adin ila dhahabi ila dhahab atau perak. Tentu untuk mengubah itu perlu ada kekuatan, perlu ada keterampilan tertentu ya, sehingga bisa mengubah besi menjadi emas. Nah, itu keterampilan yang dimiliki oleh Jabir bin Hayyan, dan beliau adalah seorang sufi. Tapi Jabir bin Hayyan ini adalah orang Syiah ya. Beliau adalah muridnya Ja'far As-Sadiq. Dan kimia yang beliau pelajari itu adalah kimia yang berasal dari tradisi Yunani kuno ya, yang mungkin bisa dilacak pada gagasan-gagasan Hermes ataupun juga Neoplatonisme ya, ataupun misalnya sihir. Kalau Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimah itu menyebut Jabir bin Hayyan ini sebagai kabirus saharah fil Islam gitu ya, penyihir atau magician terbesar di dalam Islam. Oke, kawan-kawan sekalian, jadi saya tegaskan bahwa di dalam tasawuf itu ada unsur-unsur yang non-Islami ya, yang itu adalah warisan dari kebudayaan Yunani dan juga warisan daripada kebudayaan Persia. Nah, untuk menjelaskan ini sebenarnya harus ada banyak waktu yang bisa dikerahkan ya, tapi karena waktunya sangat mepet, di sini saya dikasih waktu untuk menjelaskan hanya 20 menit. Jadi saya kira yang ringkasnya saja. Saya ingin pertama-tama men-share dulu kawan-kawan sekalian kutipan. Oh ya. Oke. Kalau ke bawah ya. Nah, di sini kawan-kawan sekalian, saya ingin memulai pembahasan ini dengan terlebih dahulu mengemukakan bahwa ada relasi yang cukup dekat ya antara sufisme atau tasawuf Sunni ya dengan Syiah begitu. Sufisme, tasawuf dengan Syiah lah, pertama kayak gitu. Nah, ini pandangan yang seperti ini bukan berasal dari saya sendiri, tapi saya ketahui dan saya pahami dari yang Ibnu Khaldun jelaskan ya di dalam kitab Al-Muqaddimah itu. Di sini kawan-kawan sekalian, kita bisa baca inna haula'il mutaakhirin minal mutasawwifah al-mutakallimin fil kashfi wa fima wara al-hiss tawaghalu fi dhalika fadhhab al-kathir minhum ila al-hulul wal wahdah kama asyarna ilaihi wa mala'us suhufa minhu mithlul harwi fi kitabil maqamat lahu wa ghairuhu wa tabi'ahum Ibnu al-Arabi wa Ibnu Sam'ain wa tilmidhuhuma Ibnu al-Hafif wa Ibnu al-Farid dan seterusnya. Jadi di sini intinya di dalam teks ini dibicarakan bahwa ahli-ahli sufi atau para arif ya, ketika mereka bicara soal kasyaf, ketersingkapan tabir ilahi ya, ataupun ketika mereka bicara tentang alam gaib dan kemudian mereka tuliskan dalam karya-karya mereka. Misalnya kalau Al-Hakim At-Tirmidzi menulis kitab Khutmul Wilayah, ataupun Ibnu Arabi menulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, atau Al-Ghazali menulis kitab Mishkatul Anwar. Nah, itu kata Ibnu Khaldun, ini semua memiliki kaitan erat dengan Syiah. Syiahnya apa? Syiah Ismailiyah. Di situ disebutkan wa kana salafuhum mukhalitin lil Ismailiyatil mutaakhirin. Nah, para sufi itu mereka itu paham mereka ini bercampur aduk dengan paham yang dari Syiah Ismailiyah. Bedanya kalau tasawuf Sunni ketika mereka mengadopsi pandangan-pandangan dari Syiah Ismailiyah itu mereka melepaskan nuansa politis ya.
mereka melepaskan nuansa politis dari pandangan-pandangan Syiah Ismailiyah itu yang diadopsi oleh para tasawuf Sunni. Nah, sementara kalau Syiah Ismailiyah masih nuansa politisnya masih cukup kuat ya. Namanya juga Ismailiyah. Ismailiyah ini tokoh utamanya dulu pemberontak paling besar itu di masanya Al-Ghazali, namanya ada Hasan As-Subbah namanya. Kalau nggak salah ya, beliau adalah salah satu duat atau ideolog Syiah Ismailiyah. Nah, dan mengajarkan tentang teologi taklimiyah, yakni bahwa sebuah pengetahuan itu yang diperoleh melalui proses penalaran itu pasti akan keliru. Tapi kalau diperoleh melalui imam atau keturunan Imam Ali misalnya, ya, itu pasti benar kata mereka. Nah, kemudian yang seperti itu kan dihantam oleh Al-Ghazali melalui al-mantik dan logika. Oke, pertanyaan adalah apa sih yang diadopsi dari apa yang diadopsi oleh para kaum sufi dari Syiah Ismailiyah ini? Pertama, kalau yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun di sini adalah satu paham al-hulul, ya. Paham bahwa Tuhan itu menempati jisim salah satu hambanya yang terpilih. Nah, ini kan seperti Al-Hallaj itu kan pernah mengungkapkan seperti itu ya. Nah, ini Al-Kirmani itu juga ya di dalam Rohatul Aqal, belum, ini adalah orang Syiah Ismailiyah, mencoba menjelaskan bahwa para imam, bahwa para Tuhan itu katanya itu bisa hulul, bisa menempati posisi ke imam-imam mereka, imam-imam Syiah maksudnya. Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ismail atau Imam Musa Al-Kadzim misalnya. Itu ya imam-imam Syiah lah, itu Tuhan itu hulul atau Tuhan itu hulul kepada Ali bin Abi Thalib seperti itu. Nah, konsep hulul ini kan asalnya adalah dari Syiah itu, kemudian diadopsi juga ya di kalangan para sufi, terutama tasawuf falsafi ya, seperti Al-Hallaj gitu. Dalam beberapa hal juga misalnya sufi Sunni seperti Al-Junaidi juga mengadopsi konsep-konsep yang dari Syiah ini ya, terutama misalnya konsepnya tentang jiwa itu juga sangat Syiah sekali itu. Nah, kemudian di sini dikatakan wa kana salafuhum mukhalitin lil ismailiyatil mutaakhirin min ar-rafidati ad-dainin aidan bil hulul wa ilahiyatil a'immah madhhaban lam yu'raf li awwalihim. Gitu. Jadi kaum sufi mengadopsi seperti itu, mengadopsi hulul itu. Padahal di generasi sahabat memang ada praktek tasawuf, tapi nggak ada paham yang seperti ini. Itu adopsi Syiah punya itu. Gitu. Terus wahtalata kalamuhum wa tashabahat aqaiduhum. Jadi pandangan-pandangan kaum sufi dengan kaum Syiah itu ikhtalata bercampur ya. Wa tashabahat aqaiduhum, bahkan akidahnya sama gitu, keyakinannya. Contohnya misalnya Ibnu Khaldun wa dhahura mencontohkan ya, wa dhahura fi kalamil mutasawwifah al-qawlu bil qutbi. Nah, di kalangan Syiah, di kalangan sufi ya, kita akan kenal konsep seperti kutub, wali kutub. Gitu. Bukan Muhammad Kutub ya, wali kutub. Wali kutub. Kemudian ada lagi misalnya istilah di bawahnya wali kutub ya, di bawahnya wali al-Ghawth misalnya. Ada al-Abdal, ada an-Nujaba, ada an-Nuquba, dan seterusnya. Kalau kita membaca kitab Al-Hujwiri itu yang judulnya adalah Kashful Mahjub, itu beliau seolah seperti apa namanya itu menjelaskan tentang hierarki negara para wali ya, yang di atasnya itu kutub, kemudian di bawahnya itu ada abdal, bawahnya lagi ada nukoba, nujaba, dan seterusnya. Nah itu kata Ibnu Khaldun sangat Syiah punya itu. Nah jadi kawan-kawan misalnya dari kalangan NU atau siapa ya yang bergelut di dalam dunia tasawuf, nah kalau kata Ibnu Khaldun konsep nujaba, nukoba, dan abdal, kutub itu adalah konsep tidak murni Sunni, tapi itu adalah Syiah begitu ya, tidak murni Sunni. Oke, kita lihat misalnya di yang halaman ketiga ya.
Silakan. Bisa digeser. Nah, di sini kawan-kawan sekalian, kita bisa melihat thumma qalu bitartibi wujudil abdal ba'da hadzal qutb kama qala Syiah fi nuqaba. Gitu ya. Nah, ini yang seperti ini kata Ibnu Khaldun ya, Bapak ya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian. Jadi konsep abdal, wali. Jadi konsep kutub itu maksudnya alam semesta ini secara spiritual itu digerakkan oleh yang namanya para wali-wali itu. Wali yang paling tertinggi namanya wali kutub, wali di bawahnya lagi namanya abdal, kemudian di bawah lagi namanya nukoba, kemudian empat penjuru mata angin itu juga ya, barat, timur, selatan, utara, itu juga dikuasai oleh para wali. Kemudian hujan itu juga katanya secara ruhani itu dikendalikan oleh para wali, entah di kalangan nukoba atau nujaba dan seterusnya. Ini kan nanti kalau kita lihat ke belakang lagi ya, ini hampir mirip dengan konsep dewa-dewa dalam tradisi Hindu Buddha begitu misalnya. Ya, tidak jauh begitu. Ya, seperti ini. Tapi kemudian diadopsi oleh atau di tradisi dewa-dewa Yunani lah. Di mana dewa itu kalau dalam perspektif Islamnya ya para wali gitu ya, para wali yang bisa memiliki pengaruh luar biasa. Bahkan Al-Wijwiri itu di dalam kitab Kasful Mahjub menjelaskan hujan itu katanya digerakkan oleh wali. Adanya rezeki itu wali, berkat doanya para wali dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi ini keterkaitan yang sangat erat sekali ya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian antara Syiah dan Sufisme gitu ya. Entah itu Sufisme manapun lah ya. Sufisme falsafi ataupun Sufisme Sunni itu di sini tidak dijelaskan tapi umum ya itu ada keterkaitan. Dan kawan-kawan sekalian kalau misalnya kawan-kawan membaca karya siapa lupa yang jelas ada judulnya itu As-Silah Baina At-Tasawuf wa Syiah. Di situ ada data-data yang cukup mengejutkan tentang relasi Sufisme dan juga Syiah. Begitu. Oke, kita lihat lagi. Sekarang pertanyaannya adalah tasawuf dalam Islam, ya, ini bukan yang amali ya, bukan tasawuf amali, tapi tasawuf secara teoritisnya. Dari mana konsep al-qutub, wali badal, wali nukoba, wali nujaba, dan seterusnya. Dari mana mereka mendapatkan konsepsi seperti ini? Dari mana para sufisme, para penganut tasawuf itu mengadopsi paham al-hulul, paham wahdatul wujud, dan seterusnya. Ini kan sudah kita bahas. Itu dari Syiah. Sekarang pertanyaannya adalah Syiah ini dari mana? Gitu. Syiah Ismailiyah ya. Saya lebih memfokuskan Syiah Ismailiyah. Karena dari situ Ikhwan As-Sofa itu lahir. Dari mana Syiah Ismailiyah itu mendapatkan inspirasinya tentang al-hulul, tentang al-ittihad, ya, tentang ya lain-lain lah konsep-konsep seperti itu. Nah, saya jawab itu semua, ya, para pemirsa sekalian, dari apa namanya itu? Ada yang dari Yunani, ya, ada yang dari Persia, begitu. Di Yunani itu kita akan kenal namanya yang kalau namanya sangat terkenal sekali ya dalam tradisi hermeneutika itu. Namanya Hermes. Hermes. Hermes ini adalah tokoh yang cukup terkenal ya di kalangan para sufisme. Ya, di kalangan para sufisme. Saya pengen ngambil contoh saja ya. Al-Buni itu punya kitab namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Satu lagi namanya kitab Manba'u Usulil Hikmah. Ya. Nah, dua kitab ini itu katanya itu dipakai oleh Muslim Nusantara ya, terutama oleh
orang-orang yang mendalami ilmu hikmah. Nah, kan di YouTube itu kan terkenal ya, Ujang Bustami dari Cirebon yang belajar ilmu hikmah dari Kiai siapa itu ya, Purwodadi atau mana itu. Nah, ya mungkin babon atau kitab utamanya itu adalah Syamsul Ma'arif Al-Kubro ataupun kitab Manba' Usulil Hikmah. Dulu waktu saya pesantren di Al-Basyariah ini, guru saya Ustadz Janjan itu pernah meminta saya untuk beli buku itu, Syamsul Ma'arif Al-Kubro namanya. Nah itu saya baca ya kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro itu memang yang dibahas oleh Ibnu Arabi di kitab Futuhat Makkiyah itu dibahas juga secara sistematis di kitab itu ya, di kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro itu, terutama misalnya tentang ilmu asraril huruf, ilmu tentang rahasia huruf dan angka. Jadi angka-angka itu, para pemirsa sekalian, kalau dibentuk atau angka-angka atau huruf tertentu kalau dibentuk menjadi wifik itu nanti katanya akan mendatangkan kekuatan gaib tertentu. Nah itu Ibnu Arabi jagonya. Al-Buni juga jagonya. Di dalam kitab Syamsul Ma'arif itu akan banyak sekali wifik-wifik ya yang kita temukan. Tapi yang menarik di dalam kitab itu ya, nah ini di dalam kitab itu disebutkan Hermes. Di situ ada Hermes Muthallathul Hikmah alaihi salam. Yang kaget saya ketika membaca kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro ini ketika ada teks yang di situ mengutipkan ungkapan-ungkapan dari Hermes, tapi setelah Hermes itu disebut kata alaihi salam. Padahal Hermes ini dalam mitologi Yunani itu kan dikenal sebagai salah satu dewa ya yang memediasi antara Tuhan dengan manusia. Sebagai ahli tafsir lah kayak gitu, Hermes itu. Nah itu ada ya di kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Aristoteles juga di kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro itu disebut sebagai Al-Ustadz. Ya. Bahkan beberapa kutipan lainnya juga disebutnya Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kan ini sangat menakjubkan sekali ya, kawan-kawan sekalian. Nah, karya-karya seperti itu lahirnya adalah dari Syiah Ismailiyah, terutama dari gerakan bawah tanah mereka namanya Ikhwan As-Sofa ya. Ikhwan As-Sofa. Ikhwan As-Sofanya ini mendapat inspirasinya itu dari Yunani lah ya. Yunani ataupun misal dari kebudayaan filsafat timur lah. Yang mungkin dalam Yunani ini kita kenal seperti Neoplatonisme, Hermes dan seterusnya. Gitu. Oke, kita lihat ya kawan-kawan sekalian. Halaman 4 mungkin yang bisa kita. Ya. Nah, di sini saya ingin mengambil contoh untuk memperkuat pandangan awal saya bahwa konsep-konsep yang dipinjam oleh Syiah Ismailiyah itu, kemudian dipinjam lagi oleh tasawuf, itu semuanya berasal dari tradisi yang non-Islam, warisan Yunani kuno ataupun warisan Persia ya. Warisan Persia itu. Nah, ini ada seorang sejarawan agama ya, sejarawan filsafat agama namanya dari Prancis, ini namanya adalah Festugier. Nah, Festugier. Saya salah mengutipnya, seharusnya di E-nya itu ada apa namanya yang kalau dibacanya, kalau bahasa Prancis itu kalau ada tanda itu bacanya adalah E ya. Kalau nggak ada itu nggak dibaca atau bahkan dibacanya schwa. Ini namanya Festugier. Ya, Festugier itu punya buku namanya La Révélation d'Hermès Trismégis, seperti itu ya. Wahyu yang turun kepada Hermes Trismegis. Hermes Trismegis itu dalam bahasa Arab namanya adalah Hermes Al-Muthallath bil Hikmah, gitu ya. Al-Muthallath bil Hikmah. Gitu. Nah, itu dalam bahasa Arabnya. Hermes yang tersegitiga oleh kebijaksanaan kerajaan, kebijaksanaan kenabian, dan kebijaksanaan keilmuan. Itu 3 hal itu ya yang dimiliki oleh Hermes ini.
Nah, konon dalam kitab yang lain juga, yang siapa itu karyanya Mubashir bin Fatik gitu, Hermes ini konon katanya adalah seorang nabi, ya. Nabi Idris, katanya begitu kalau lewat pembacaan yang Islam itu. Hermes ini nama lain daripada Nabi Idris. Tapi saya kira itu masih apa ya, masih hipotesis mungkin ya, belum sebuah pandangan yang pasti. Nah, Festukiah ini punya kitab La Révélation d'Hermès Trismégistes itu. Jadi ada 4 jilid, dia menerjemahkan teks-teks ya, karya-karya Hermes dan juga para pengikutnya itu. Itu ada 4 jilid. Nah, itu beliau kumpulkan di masa dari masa Yunani sampai ke kerajaan Romawi. Kemudian 4 jilid lainnya itu beliau analisis beliau ya terhadap teks-teks yang diterjemahkan itu beliau tuliskan lagi dalam 4 jilid kemudian. Nah, saya memiliki yang jilid keempat kalau salah. Nah, ada Festukiah ini menjelaskan bahwa salah satu daripada inti filsafat keagamaan Hermes itu adalah keyakinan mengenai adanya 2 Tuhan. Ya. Nah, tapi sebenarnya Tuhan yang pertama dan kedua itu ya identik ya. Yang pertama yang disebut sebagai Tuhan transendental. Ya, yang pertama yang disebut sebagai Tuhan transendental, kedua disebut sebagai Tuhan pencipta. Tuhan transendental ini kalau dalam tradisi Sufi disebutnya sebagai kanzun makhfiyun, perbendaharaan yang tersembunyi. Tuhan transendental itu hanya bisa dikenal dengan teologi negatif. Maksudnya dia itu bukan zat, dia itu bukan sifat, dia itu tidak dia itu adalah esensi murni ya. Pokoknya tidak bisa digambarkan yang Tuhan model seperti ini tuh. Nah, dan Tuhan transendental ini adalah karena dia ingin dikenal gitu ya, maka dia menciptakan Tuhan pencipta. Jadi Tuhan transendental ini tidak berhubungan langsung dengan makhluk, dengan ciptaan. Yang berhubungan langsung dengan makhluk adalah Tuhan pencipta itu. Gitu. Nah, dalam bahasa Arabnya Tuhan transendental ini sebutnya Al-Ilah Al-Muta'ali, sementara Tuhan pencipta itu disebutnya sebagai Al-Ilah As-Sani. Begitu. Jadi yang menciptakan langit, bumi, matahari, dan seterusnya, itu bukan tugasnya Tuhan transendental, tapi tugasnya pencipta, Tuhan pencipta. Kalau Tuhan transendental itu yang tidak terketahui sama sekali ya. Nah, ini adalah salah satu inti daripada ajaran Hermes itu. Gitu. Nah, bagaimana? Ini pengaruhnya luar biasa ya terhadap ya agama Islam ya, agama Kristen terhadap Trinitasnya. Mungkin inspirasinya dari ajaran Hermes ini gitu. Sebelum ya setelah terpengaruh oleh filsafat Yunani, Kristen itu misalnya memiliki keyakinan tentang Trinitas, kemungkinan terpengaruh oleh gagasan seperti ini. Oke, kita lihat misalnya bagaimana ini sebenarnya untuk menjelaskan identitas Tuhan transendental ini lama juga ya. Tapi saya ingin memberikan contoh saja bagaimana konsep seperti ini ada di dalam tasawuf Sunni ataupun tasawuf falsafi ya. Pertama yang ingin saya contohkan di sini adalah Imam Al-Ghazali. Nah, saya pakai pembacaan Ibnu Taimiyah dulu, para pemirsa. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Imam Al-Ghazali? Karena Ibnu Taimiyah ini bisa dikatakan sebagai ulama yang wasi'ul ittila ya, telaahnya sangat luas sekali ya terhadap tradisi pemikiran Islam ya. Termasuk Al-Ghazali ini khatam beliau membaca karya-karya Al-Ghazali mulai dari kitab Ihya, Mishkatul Anwar, Ma'arijul Quds dan seterusnya. Nah, setelah membaca karya-karya Al-Ghazali itu terutama pandangan Al-Ghazali setelah menjadi sufi ya. Itu kata Ibnu Taimiyah, pandangan Al-Ghazali itu
qaulus sabi'ah al-mutafalsifah bi'ainihi qad ghuyyirat ibaratuhum wa tartibatuhum. Itu. Nah, jadi pandangan para filosof Sabean, maksudnya filosof Sabean itu adalah filsafat timur, filsafat yang sudah terpengaruh oleh ajaran Hermes tadi ya. Nah, tapi bedanya oleh Imam Al-Ghazali, istilah-istilahnya ya, itu diganti. Gitu. Diganti dengan yang bagaimana? Yamil ilal falsafah lakinnahu adharuha fi qalibit tasawuf wal ibarat al-islamiyah. Pemikiran Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, dalam kitab Ma'arijul Quds, dan seterusnya. Itu cenderung ke filsafat. Tapi di sini kita artikan filsafat di sini adalah filsafat Hermes itu. Filsafat ya neoplatonisme lah ya mungkin seperti itu. Lakinnahu adharuha fi qalibit tasawuf. Tapi dia, Al-Ghazali itu mengubah ya konsepnya iya filsafat gitu ya. Tapi ketika dimasukin ke dalam bahasa Arab, ya, dia pakai istilah-istilah Islam gitu, seperti itu. Nah, istilah-istilah yang Islam. Jadi seolah seperti Islami betul, padahal isinya itu Hermes punya itu, filsafat Yunani punya itu. Tentu filsafat Yunani ini filsafat Yunani yang bukan model Aristoteles ya bukan, atau modelnya Plato bukan, tapi filsafat Yunani ala Pythagoras, ya, ala Empedokles, dan seterusnya. Yang kalau dalam bahasa Asy-Syahrastani disebutnya sebagai al-hukama us-sab'ah, para tunjuh pendeta. Ya. Di situ ada Empedokles, terus ada Pythagoras, dan seterusnya yang hidup sebelum masa Aristoteles. Wa qad hukiya anhu minal qalbi madzahibil batiniyah ma yujad tasdiqu dzalika fi kutubi. Nah, Al-Ghazali banyak mengadopsi pandangan aliran-aliran kebatinan. Jadi aliran kebatinan itu siapa punya itu? Aliran kebatinan Al-Ghazali itu punya kitab namanya Fadhaihul Batiniyah, kejelekan-kejelekan batiniyah. Suatu kitab yang beliau hadiahkan kepada Khalifah Al-Mustadhiri ya. Nah, di situ beliau membantah semua argumen-argumen batiniyah. Tapi kemudian di akhir hidupnya beliau telan itu. Yang beliau bantah itu beliau telan kembali. Dan nggak bisa dimuntahin lagi gitu ya. Jadi Al-Ghazali menganut batiniyahnya Syiah Ismailiyah itu gitu. Gitu. Jadi ada Syiahnya nih yang Al-Ghazali ini ya. Ya untuk bicara Al-Ghazali masih panjang ya, tapi nggak saya kemukakan secara rinci di sini. Oke, kita lihat yang halaman 6. Itu pandangan Ibnu Taimiyah ya. Halaman 6 ini saya memberikan contoh tentang bagaimana konsep dualisme ketuhanan tadi ya, yang dikemukakan oleh Vestugiev, yang menurutnya itu adalah basis fondasional bagi ajaran Hermes ya, tentang adanya Tuhan transendental dan satu lagi ada Tuhan pencipta. Nah ini oleh Al-Ghazali Tuhan transendental itu beliau namakan sebagai Al-Awwal Al-A'la. Begitu ya. Ini dalam kitab Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar. Kemudian Tuhan pencipta itu dalam kitab ini dinamakan sebagai Al-Muta', gitu ya. Al-Muta'. Nah, namanya yang ditaati. Ini kan istilah yang sangat Islam ini. Al-Awwal Al-A'la itu kan Al-Awwal Al-A'la adalah Al-Awwal itu kan ya awal ya akhir, ini salah satu Asmaul Husna. Tapi ini sebenarnya adalah Tuhan transendental ala Hermes itu. Tuhan yang tidak dapat dikenali ya oleh makhluknya ya, yang hanya bisa dikenali lewat teologi negatif yang tidak dia itu tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu dan seterusnya. Gitu. Tapi dia juga tidak memiliki hubungan dengan makhluknya itu. Yang memiliki hubungan dengan makhluknya itu adalah Tuhan pencipta. Itu yang disebut sebagai Al-Muta'. Gitu. Nah ini ya, ini dapat kita temukan dalam kitab Mishkatul Anwar. Al-Ghazali memiliki keyakinan seperti ini ya. Jadi dia mengadopsi neoplatonisme atau filsafat Hermes yang terangkum dalam karya-karya batiniyah itu. Kemudian beliau anut itu di akhir
hayatnya, yakni ketika beliau mengadopsi tasawuf. Kemudian nomor 7. Nah, aliran lainnya yang mungkin masuk ke dalam tradisi sufi selain Hermes tadi itu juga yang kita sebut sebagai Neoplatonisme. Dalam bahasa Arab disebutnya Al-Aflatuniyatul Muhdathah atau Al-Aflatuniyatul Jadidah, yang ada suatu aliran filsafat Yunani di masa belakangan yang berkembang atau yang bersinar di abad 1 sampai ya puncaknya di abad 2 dan 3 Masehi, ya, oleh yang pertama kali mendirikan namanya Ammonius Sakas, yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya namanya Tinus. Dalam bahasa Arab disebutnya Falutin. Ya, Al-Kifti itu menyebutnya Al-Falutin. Falutin. Tapi kalau siapa itu saya lupa namanya. Itu Aflutin disebutnya. Kadang disebutnya Aflutin, kadang disebutnya Flutin. Plotinus itu punya murid namanya Porporius yang menuliskan ajaran-ajaran Plotinus itu di umurnya yang 50 tahun. Diringkas. Dalam bahasa Arab itu disebutnya At-Tasu'at. At-Tasu'at. Tapi dalam bahasa Yunaninya atau Romawinya ya, Latinnya atau apa itu namanya Enneads. Gitu ya, Enneads. Nah, Neoplatonisme ini punya konsepsi ya, tentang pertama ada yang disebut sebagai yang esa, kemudian kedua yang esa ini mungkin kalau kalau kita baca secara Hermesian ini, yang esa ini adalah al-ilah al-muta'ali, Tuhan yang transendental itu, Tuhan yang tidak dikenali, yang dalam tradisi sufi disebut sebagai kanzun makhfi. Tuhan itu adalah identitas murni, ya, begitu. Nah, karena Tuhan ini ingin dikenali, lalu terpancarlah dari dia yang namanya akal, al-aqlul awal. Dalam bahasa Arab disebutnya juga al-mubdi' al-awal. Nah, al-mubdi' al-awal inilah yang kemudian dia hampir mirip dengan Tuhan pencipta, konsepnya Hermes itu ya, yang menciptakan langit, bumi, dan lain sebagainya. Namanya juga al-mubdi', itu kan pencipta, al-awal yang pertama. Jadi yang menciptakan semesta ini bukan yang esa itu, bukan Tuhan yang transendental, tapi akal pertama itu. Ya. Nah, Al-Ghazali ini saking terpengaruhnya oleh selain Hermes, juga Neoplatonisme, menamakan akal yang pertama ini sebagai al-aqlul awal. Kalau nggak al-aqlul awal, pakai bahasa Islami, namanya adalah al-qalam. Ya. Nah, sebenarnya tidak terlalu mengagetkan, karena istilah al-qalam sendiri dipakai oleh Syekh Ismailiyah untuk merujuk pada Tuhan yang pencipta itu. Nah, ini sebenarnya hampir mirip juga dengan konsep Kristen itu ya. Kalau dalam bahasa Ibnu Arabi, akal pertama ini disebutnya sebagai al-kalimah, gitu ya. Atau dalam bahasa Ibnu Arabi yang lain, itu disebutnya sebagai Nur Muhammad atau al-haqiqah al-muhammadiyah. Jadi Tuhan sebelum menciptakan alam semesta ini, yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad itu, gitu, atau al-haqiqah al-muhammadiyah itu. Menurut ya kalau dibaca bacaan kaum sufi ya. Jadi Nur Muhammad itu adalah konsep yang tidak Islami kalau menurut saya. Itu berasal dari, ya kalau inspirasinya dari Neoplatonisme, tapi kemudian dibahasakan secara Islami, namanya adalah Nur Muhammad. Ibnu Arabi itu di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah di jilid pertama juga menjelaskan secara detail gitu Nur Muhammad ini ya, al-haqiqah al-muhammadiyah itu. Nah, ini adalah tasawuf yang jenis ini. Jadi keyakinan di kalangan tarekat bahwa tentang adanya Nur Muhammad itu adalah secara konsep itu adalah akal pertama ala Neoplatonisme, gitu ya. Tapi secara lafal, secara kata itu diartikulasikan dalam bahasa Arab yang cukup Islami, Nur Muhammad. Nah, padahal di dalam Al-Quran ataupun hadis itu tidak ada bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan, yang darinya kemudian tercipta
alam semesta ini itu dari Nur Muhammad itu tidak ada sama sekali dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang ada adalah di kalangan tradisi sufi yang sudah terpengaruhi oleh gagasannya Syiah Ismailiyah, yang Syiah Ismailiyah ini sanadnya itu dari filsafat Neoplatonisme ataupun juga filsafat keagamaan Hermes, seperti itu. Nah, jadi konsep Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah ini kan mungkin pertama kali kayaknya dikenalkan oleh Ibnu Arabi, kemudian diikuti oleh para sufi selanjutnya seperti Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, ya, terus Al-Imam Asy-Sya'rani juga di dalam kitab Al-Jawaqid wal Jawahir itu kalau nggak salah, itu juga mengadopsi Nur Muhammad yang seperti ini gitu. Jadi yang darinya tercipta alam semesta. Kalau dalam tradisi Kristen itu adalah itu ya, putra gitu ya, putra. Nah, kan ada Bapa, Putra, Roh Kudus ini. Kalau kita baca mungkin Bapa itu yang esa, Putra itu akal pertama, dan Roh Kudus itu adalah jiwa universal kalau dibaca secara Neoplatonisme. Nah, ternyata tidak hanya di Kristen, tapi di Islam juga itu sudah ada sentuhan-sentuhan Neoplatonisme yang seperti ini begitu. Jadi konsep yang dalam dunia tasawuf itu, terutama tasawuf falsafi, ya tidak melulu yang Islami, tapi ada yang non-Islami sana yang kemudian diadopsi ya, dalam kebudayaan Islam gitu. Jadi saya kira benar juga apa kata orientalis bahwa tasawuf itu bukan ajaran Islam. Tentu yang saya lihat di sini bukan tasawuf dalam praktek yang dalam torekat-torekat itu ya. Enggak, tapi tasawuf seperti yang ditulis oleh al-mutasawwifah al-mutakallimun itu. Begitu. Nah, itu banyak itu. Termasuk yang secara sekilas kita baca itu adalah tasawuf sunni seperti Al-Imam Al-Ghazali ataupun misalnya Imam Al-Junaidi itu atau Al-Hakim At-Tirmidzi, itu ternyata ada pengaruh Syiahnya itu. Mungkin nanti di kesempatan lain saya ingin coba membuktikan teks-teksnya secara lebih kaya gitu ya. Nah, dan saya coba bandingkan juga dengan ajaran-ajaran Neoplatonisme dan filsafat Hermes. Tapi ya, di sini memang saya kurang terlalu siap untuk menyampaikan materinya. Tapi memang banyak itu kawan-kawan ya, bisa bisa dibaca itu. Maksudnya kalau baca Mishkatul Anwar, baca semuanya. Dan membaca Al-Ghazali, jangan baca Al-Ghazalinya saja, tapi pemikiran-pemikiran Al-Ghazali, sebelum Al-Ghazali misalnya Syiah Ismailiyah itu, supaya lihat ada garis kontinuitasnya itu, gagasan dan ide-idenya itu. Gitu. Seperti itu. Ya silakan. Bung Kutub untuk ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik teman-teman sekalian, tadi sudah dijelaskan secara detail bagaimana perjalanan tasawuf sebagai sebuah teori atau ilmu yang dalam kajian atau diskursus Islam mempunyai pengaruh atau ya pengaruh pada esoterisme Yunani ya. Bagaimana tadi juga ada kaitannya dengan Neoplatonisme, ada juga Hermes dan lain sebagainya. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan ini Kang Aziz yang barangkali bisa dijawab, bahwa kita seringkali memahami ada satu ini dalam filsafat itu, satu paham dalam filsafat itu pluralisme. Jadi ada, kalau Cak Nur Khalis Majid itu menganggap bahwa agama itu ibarat roda dalam inti jeruji begitu, di mana agama itu adalah jeruji-jerujinya yang tujuannya sebenarnya sama. Nah itu juga kaitannya dengan pluralisme, bahwa inti ajaran agama itu semuanya sama begitu. Apakah ini ada kaitannya dengan tasawuf dalam agama-agama yang
yang menekankan pada aspek spiritualitas itu sebenarnya sama begitu. Silakan Kang Aziz. Oke, Ya. kalau diskusi tentang masalah pluralisme ya, mungkin kalau di dalam filsafat pluralisme ini masuk ke dalam pembahasan tentang ontologi ya. Kalau kita bicara ontologi kan pertanyaannya adalah apa itu ada gitu ya. Apa yang menyusun yang ada itu. Nah, terkait pluralisme itu jadi pertanyaannya adalah satu paham dalam filsafat dalam ontologi yang menyatakan bahwa yang menyusun alam semesta ini itu tidak dari satu substansi, tapi dari berbagai macam substansi. Gitu. Tidak hanya satu, gitu ya. Kalau yang satu itu namanya kan dalam aliran filsafat namanya adalah monisme, gitu ya. Kalau dua itu yang terdiri dari substansi dan juga materi ya, materi dan jiwa misalnya kayak gitu, itu namanya kan dualisme. Tapi kemudian istilah pluralisme sekarang lebih diidentikan dengan satu paham mengenai kemajemukan, terutama kemajemukan sosial dan agama yang salah satu intinya di dalam ajaran pluralisme itu ialah bahwa kebenaran, bahwa agama itu pada intinya ya memang beragam, tapi menuju pada satu titik kebenaran gitu. Ini paham seperti ini kan kalau di Barat itu dikenalkan oleh Wilfred Cantwell Smith ya. Kemudian ada lagi kalau di Inggris itu namanya John Hick. Kalau di Islam itu siapa namanya Nuruddin ya. Kalau Nuruddin dari nama saya lupa nama ininya. Tapi dia memperkenalkan istilah filsafat perennial. Nah itu filsafat perennial itu yang dikenalkan oleh John Hick, oleh Wilfred Cantwell Smith. Kalau di Islam itu oleh Sayyid Hussein Nasr. Ya, nggak jauh inspirasinya sama itu. Neoplatonisme punya, kalau nggak ya Hermes itu gitu. Inspirasinya di situ gitu. Nah, jadi misalnya Abdul Karim Al-Jili itu di dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, terutama di bab akhir itu ya, bab di bab terakhir itu fi anwa'il ibadat dan seterusnya ya. Itu menjelaskan tentang sejarah kelahiran agama-agama ya, mulai dari agama penyembah patung ya, penyembah berhala, agama penyembah api dan seterusnya. Itu beliau sampai berani bilang kulluhum abiduna lillah. Pada hakikatnya mereka itu menyembah Allah semua. Tinggal persoalannya fokus pada penyembahan Allahnya itu bagaimana gitu. Kalau orang penyembah berhala mereka menemukan Allah itu dalam berhala, kalau penyembah api mereka menemukan Allahnya itu dalam api, kalau Atobianyun namanya yang mereka menemukan Allah itu ya terletak pada 4 unsur ini ya alam, yakni misalnya energi ya panas, dingin, lembab, kering gitu. Itu dan panas itu merupakan simbol daripada isim Allah yang misalnya Al-Karim dan seterusnya itu. Nah, itu adalah ya tidak jauh itu filsafat perennial ya, yang menemukan basis legitimasinya, menemukan basis filosofnya ya sebelum Islam, yakni sejak ya yang berkembang di abad kedua dan ketiga Masehi itu yang diperkenalkan oleh Hermes ya, yang dikenal dalam tradisi Hermesian ya seperti itu. Sebenarnya sebelum abad itu juga udah ada itu, cuma kodifikasinya itu secara lebih masif di abad kedua dan ketiga gitu. Di masa Aristoteles itu ya ternyata sejarah Yunani juga itu kan seolah kembali hadir dalam sejarah Islam gitu. Aristoteles itu adalah
puncak daripada rasionalismenya Yunani, begitu ya. Sementara filosof-filosof pra Aristoteles, ya seperti Socrates, kemudian kaum siapa lagi ya, ya Demokritos atau Plato misalnya dan seterusnya lah ya. Yang ini ya Pythagoras, New Pythagoras itu adalah puncak daripada irasionalismenya filsafat Yunani. Jadi ada rasionalisme dan irasionalisme di Yunani itu, dan lebih berkembang lagi setelah Aristoteles tenggelam ya, dan kemudian Neoplatonisme itu muncul. Begitu. Neoplatonisme muncul beberapa abad setelah Aristoteles. Tapi rasionalisme Aristoteles dan irasionalismenya Neoplatonisme itu dua-duanya hadir dalam kebudayaan Islam gitu. Ibn Rushd misalnya itu Aristotelian punya. Tapi kalau Al-Ghazali ya Neoplatonisme punya atau Hermes punya ya. Kemudian irasionalismenya itu sangat kentara sekali. Dan di masa Yunani, terutama di era Yunani juga, ataupun misalnya di daerah Babilonia, itu juga ada model para wali-wali ya, yang sekarang kita kenal para wali itu yang mendatangkan karomah, mujizat di masa Aristoteles itu ada. Dalam karya saya ngutip sih, pembacanya mungkin saya nggak baca langsung Aristotelesnya, tapi ada satu sumber yang di situ menyebutkan bahwa Aristoteles itu menjelaskan tentang metode berpikir model yang supranaturalis ini, yang irasionalisme ini begitu. Seperti itu ada itu beliau dan ya, dijelaskan secara gamblang dalam salah satu karya Aristoteles begitu. Nah, kalau kembali lagi ke pluralisme agama, saya mungkin gitu ya, mungkin ujung-ujungnya ya itu Hermes itu gitu. Karena tasawuf itu kan adalah batin agama-agama ya. Jadi dia ketemu itu inti agama-agama itu kan. Ketemu semua itu semua agama pasti memiliki intinya, saripatinya, dan itu warisannya tidak hanya murni Islam tapi yang dari Kristen ada, Yahudi ada gitu, seperti itu. Oke. Dari filsafat juga ada begitu. Iya. Satu lagi barangkali Kang. Ini ada pertanyaan. Kenapa konsep al-hulul, al-ittihad, wahdatul wujud itu kita kan baru mengenalnya belakangan ini pasca apa namanya ya Islam berkembang pada zaman tabi'in, bukan bahkan tabi'in yang diperkenalkan kemudian oleh Hasan Al-Basri, Rabi Hadawiyah dan sebagainya. Ini kaitannya kalau kita bicara tentang tarekat itu kan mengarah pada bagaimana amalan-amalan mereka itu juga sebenarnya mempunyai sanad langsung kepada Rasulullah. Begitu. Makanya disebut dengan tarekat al-mu'tabarah. Kemudian juga tapi di sini dalam konsep al-hulul, dalam tasawuf secara teoritis tadi disampaikan bahwa al-hulul, al-ittihad atau wahdatul wujud atau mahabbah yang diperkenalkan oleh Rabi'ah Hadawiyah itu tidak dikenal pada masa sahabat Nabi. Nah, apakah ini apa namanya? Ya, pertanyaannya kemudian itu kenapa kalau ini murni datangnya dari Islam itu kenapa kemudian ini munculnya pasca ada apa pertemuan budaya dari Persia kemudian Yunani dan lain sebagainya baru kemudian muncul secara teoritis tasawuf ini. Nah, apakah yang dimaksud maksudnya yang dimaksud pengaruh dan saling mempengaruhi ini adalah pasca tabiin begitu atau pas tabiinnya. Jadi sehingga pada masa Nabi itu tidak mengalami atau pada masa sahabat itu tidak mengalami konsep-konsep yang diperkenankan tadi. Bagaimana itu pandangannya? Ini ya, kalau kita baca lewat perspektif Ibnu Khaldun itu Islam itu sangat savage ya, sangat
sederhana. Apalagi Islam itu muncul di tengah bangsa yang ummi, buta huruf. Hampir sebagian besar bangsa Arab adalah buta huruf. Ya, walaupun ada para sahabat yang bisa membaca, tapi bacaan para sahabat ini tidak sebagus bacaan mungkin ya orang-orang Arab lainnya. Seperti di daerah orang Arab Yaman itu lebih berperadaban daripada orang Arab Mekah atau Madinah begitu ya. Jadi sangat ummi sekali orang Arab itu. Nah makanya mereka walaupun memiliki konsep yang ummi gitu, walaupun mereka ummi itu, ya jadi keyakinan keagamaan mereka itu cukup dan sangat sederhana sekali begitu. Tidak tercampur oleh filsafat, tidak secanggih neoplatonisme gitu ya dalam. Jadi nggak konsep beriman itu sederhana di era kenabian itu. Nah baru lebih kompleks lagi itu kan justru ketika masa kodifikasi pengetahuan yakni di abad kedua Hijriah itu kan. Nah itu baru kan rumit tuh persoalan-persoalannya. Belum lagi misalnya Islam melakukan ekspansi ya besar-besaran ke wilayah Irak ya dan kemudian wilayah Iran yang sekarang Irak dan Iran itu kan atau wilayah Suriah misalnya. Nah, adanya konsep seperti al-hulul, al-ittihad dan seterusnya itu karena umat Islam di masa itu mereka berinteraksi budaya ya dengan masyarakat-masyarakat di sekitar situ gitu. Misalnya di Suriah itu ada pusat Akademi Hermes itu di Antokia namanya. Di Palestina ada. Kemudian masih di Suriah di Haron itu juga ada. Jundi Sapur di wilayah Persia itu juga ada Hermes ya. Kufah terutama itu yang paling awal banyak banget itu Kufah. Jadi orang-orang Syiah itu ketika awal-awal ya mereka ini orang-orang Syiah ini kan sebenarnya kebanyakan adalah orang-orang Persia yang mereka merasa sakit hati ditaklukkan oleh bangsa yang buta huruf gitu ya. Mereka yang awalnya berjaya gitu ya, kok bisa kalah sama bangsa yang sangat tertinggal gitu. Bahkan dijadikan budak lagi oleh mereka. Dijadikan al-mawali gitu. Akhirnya sebagai wujud dendam kepada Islam itu mereka memasukkan unsur-unsur yang non Islam itu ke dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah misalnya tamengnya adalah membela ahli bait Nabi gitu ya. Tapi pada intinya adalah untuk menyerang Arab gitu. Arab yang Islam itu melalui tameng ajaran-ajaran Hermes itu yang kemudian disulap seolah seperti sesuai Al-Qur'an dan hadis. Begitu. Jadi itu perkembangannya baru belakangan, bukan di awal-awal masa kenabian itu. Jadi apalagi ajaran Hermes atau Neoplatonisme itu sangat pesimis terhadap kehidupan itu ya, tidak optimis gitu. Nah, itu sangat bertentangan dengan Islam. Islam itu kan dari segi negara saja namanya Daulatul Fath atau Al-Fatihun ya. Al-Fatihun kan para penakluk atau para pembebas itu kan pasti memiliki corak pandangan hidup yang sangat optimis sekali. Nah, kalau model tasawuf yang ala Hermes ataupun Neoplatonisme ini sangat pesimis. Mereka memandang yang namanya dunia itu adalah siksaan ya. Mereka memandang bahwa dunia itu yang akan akan menjerumuskan seseorang untuk tidak dekat dengan Allah. Nah, kalau orang Arab nggak seperti itu pandangannya. Orang Arab yang sederhana itu mereka nikah ya Allah, oke, banyak kayak gitu ya. Al-Mughirah bin Syu'bah aja diceritakan kan 300 itu kalau nikah. Sahabat Tolha dan juga Zubair itu mereka itu adalah orang-orang kaya punya 1000 budak dan seterusnya. Ini artinya mereka kalau dalam kenikmatan dunia itu ya mereka nikmati, kenikmatan akhirat juga mereka nikmati kayak gitu. Seperti itu. Tapi kalau model Hermes itu akhirat mulu pikirannya gitu. Makanya Al-Jabiri menyebutnya kalau model yang pemahaman seperti ini sebagai al-aql al-mustaqim
mustakil, nalar yang mundur, nalar yang terbelakang. Tapi kalau orang Arab Al-Fatihin ya, itu adalah orang yang sangat optimis punya itu. Mereka itu seolah menggabungkan antara akhirat sekaligus dunia. Dunia semangat ya, akhirat semangat. Enggak pesimis gitu. Nah, kalau pandangan-pandangan sufi itu sangat ini ya yang ditulis dalam mereka itu, dalam karya-karya mereka itu soalnya kayak menimbulkan pesimisme gitu terhadap dunia. Kayak gitu. Kalau yang murni Arab murni ya, didikan Nabi itu ya mereka semangat. Ya coba misalnya para sahabat itu berperang itu, mereka kan berperang karena dunia itu, bukan politik. Ya, maksudnya bukan karena agama itu, karena ingin merebut kekuasaan. Itu kan sangat, ya walaupun dampaknya negatif, tapi itu sangat, kalau dari segi semangat hidup mereka tuh semangat sekali gitu. Tapi kalau sufisme itu sufisme ya model itu ya agak sedikit ini pesimis gitu. Ya silakan. Oke, terima kasih Kang Ajis. Barangkali dua itu saja pertanyaannya. Silakan memberikan closing statement atas diskusi kita pada malam hari ini. Oke. Pertama yang saya sampaikan di sini bukan berarti menyerang tasawuf ya, tidak seperti itu, tapi yang saya lihat di sini adalah kajian akademis yang dilakukan oleh para orientalis dan juga oleh para pemikir Islam ya, pada umumnya. Selain saya juga merujuk langsung ke kitab-kitab babon tasawuf begitu, dan melihat secara langsung oh ya ternyata ada pengaruh luar gitu dari dalam tradisi sufisme kita gitu. Tapi itu tidak jadi soal dan tidak masalah ya para pemirsa sekalian. Nah, kemudian ini juga yang saya sampaikan juga bukan berarti menyerang torekat dan seterusnya, karena waktu pesantren juga dulu pernah dididik dengan torekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, tapi ini adalah sebagai diskursus ya dalam pemahaman Islam, bahwa konsep-konsep dalam sufisme juga terkadang di situ kita temukan ada sesuatu yang non Islami yang kemudian masuk ke Islam, seperti konsep Nur Muhammad atau konsepnya Al-Muta' dan juga Al-Munazza al-awalnya Imam Al-Ghazali, seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Kang Abdul Aziz terkait dengan tema kita. Saya kira penjelasan yang sangat komprehensif bagaimana kita memandang bahwa tasawuf itu tidak murni secara teoritis itu datang dari Islam itu sendiri, tetapi berdasarkan akulturasi budaya pengetahuan, sehingga akulturasi budaya pengetahuan yang datang dari persentuhan budaya-budaya antara Arab dengan Persia, Arab dengan Yunani, dan juga ya dinamika Arab dengan persentuhan dengan tradisi-tradisi atau dengan agama-agama lain. Terima kasih sekali lagi Kang Abdul Aziz. Kita akan bertemu kembali pada diskusi-diskusi lembaga kajian dialektika. Itu saja yang bisa kami persembahkan pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah menonton diskusi kita. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.